morning, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kelompok kami yang imut-imut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsanovi Ardana selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Adapun judul makalah kami yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Jajanan Siap Saji, yang mata kuliahnya adalah Hukum Perlindungan Konsumen, dan dosen pengampu kami adalah Ibu Sri Hidayani SHM Hum yang kami hormati. Adapun kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4, yaitu saya sendiri Salsanovi Ardana, Silviana Masli, Fernanda Wibowo, dan juga Loksa Silalahi. Adapun latar belakang masalah dari makalah kami ini yaitu hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas atau kaidah bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Mengkonsumsi makanan siap saji merupakan bagian dari gaya hidup masyarakat saat ini dengan beberapa aspek yang memotivasi orang untuk mengkonsumsinya seperti meniru orang lain, pergaulan, ajakan teman, dan juga kesenangan. Kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat saji secara konstan dapat berdampak buruk bagi kesehatan anak-anak, remaja, maupun dewasa. Makanan cepat saji yang dikonsumsi secara berlebihan dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti hipertensi, obesitas, diabetes, dan juga gangguan lemak darah. Adapun dari latar belakang masalah di atas, kami mengambil 2 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana peraturan hukum yang mengatur makanan siap saji di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jajanan siap saji di Indonesia. Yang kedua, bagaimana faktor yang mempengaruhi mengkonsumsi jajanan siap saji dan dampak kesehatan yang dihadapi konsumen. Baiklah, masuklah pada materi yang pertama yaitu peraturan hukum yang mengatur makanan siap saji di Indonesia yang akan dibahas oleh Saudara Fernanda Wibowo dan juga Saudara Loksa Silalahi. Perkenalkan, nama saya Fernanda Wibowo, NPM 218400132. Di sini saya akan menjelaskan beberapa peraturan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jajanan siap saji di Indonesia. Yang pertama itu yaitu peraturan hukum yang mengatur makanan siap saji di Indonesia tertulis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam undang-undang ini, pasal 19 yang menyatakan bahwa satu pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan atau pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan untuk diperdagangkan. Dan kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang tertulis dalam pasal 76 yang berisikan tentang 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 75 ayat 1 dikenai sanksi administratif. Dan kedua, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa A. Denda, B. Penghentian sementara dari kegiatan produksi dan atau peredaran, C. Peringatan atau penarikan pangan dari peredaran oleh produsen, D. Ganti rugi atau pencabutan izin. Sekian dari penjelasan tentang kerangka atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang tentang pangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Nama saya Loksa Silalahi, NPM 218400100. Ini saya akan menjelaskan tentang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak serta pesanan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji. Di sini bab 1 adalah ketentuan umum. Pasal 1 dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan pasal 2 pangan siap saji adalah makanan dan atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk dilakukan disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan. Nah, yang keempat adalah peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan. Nah, di sini dijelaskan pada bab 1 ketentuan umum pada pasal 1 ayat 1
Ayat 11 maksud saya, pangan olahan siap saji adalah makanan dan atau minuman yang sudah diolah dan siap dilangsungkan disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha seperti pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafeteria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling atau food truck, dan penjajah makanan keliling atau usaha dan sejenisnya. Nah, yang kelima adalah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang pengawasan makanan dan minuman. Nah, di bab ketiga ini adalah hak dan kewajiban. Pasal 5 berisikan tentang konsumen punya hak, yaitu adalah A. Mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah atau perda atas bahan berbahaya, dan B. Mendapatkan pengetahuan tentang bahan berbahaya yang ditambahkan ke dalam makanan dan minuman yang beredar di masyarakat sekitar. Perkenalkan, nama saya Silviana Maisli dengan NPM 218400028. Jadi materi selanjutnya ada perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jajanan siap saji yang ada di Indonesia. Jadi perlindungan hukum tentang hak-hak konsumen secara umum dikenal ada 4 dasar hak konsumen. Yang pertama, hak untuk mendapatkan keamanan. Yang kedua, hak untuk didengar. Yang ketiga, hak untuk memilih. Yang keempat, hak untuk mendapatkan informasi. Kemudian, berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, tanggung jawab pelaku usaha itu yang pertama, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Yang kedua, ganti rugi sebagaimana dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan jasa yang sejenis atau setara nilainya, dan perawatan kesehatan dan pemberian santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen makanan siap saji dapat dilakukan dengan merujuk pada berbagai ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengatur proses penegakan hukum yang muncul karena adanya sengketa konsumen. Jadi ada 2 langkah yang dapat ditempuh konsumen sebagai upaya penegakan hukum dalam rangka menyelesaikan kerugian dalam sengketa konsumen. Cara yang pertama yaitu melalui gugatan pengadilan negeri atau litigasi. Nah, konsumen yang mengalami kerugian akibat produk pangan siap saji dapat menuntut keadilan dengan menggunakan jalur pengadilan dengan menuntut secara perdata melalui gugatan ke pengadilan negeri. Langkah ini telah diatur dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang isinya setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui peradilan yang dapat di lingkungan peradilan umum. Kemudian cara yang kedua ada penyelesaian secara musyawarah di luar pengadilan atau non-litigasi. Penyelesaian dengan musyawarah ini diatur dalam pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menegaskan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Baiklah, di sini saya Salsenovi Ardana NPM 218400202 akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi mengkonsumsi jajanan siap saji dan juga dampak yang akan dihadapi konsumen ketika mengkonsumsi makanan tersebut. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu makanan siap saji itu diantaranya adalah ada seperti hamburger, pizza, kemudian kentang goreng, ayam goreng, gorengan-gorengan, donat, dan juga masih banyak lagi jajanan siap saji yang ada di Indonesia. Jadi, faktor yang mempengaruhi konsumen mengkonsumsi makanan ataupun jajanan siap saji tersebut diantaranya ada yang pertama, pengetahuan gizi. Jadi, kurangnya pengetahuan gizi yang dimiliki masyarakat atau konsumen yang ingin mengkonsumsi jajanan siap saji sehingga mereka tidak tahu akan gizi yang ada dalam makanan tersebut, maka dari itu mereka mengkonsumsi makanan tersebut sehingga akan dapat buruk bagi tubuh mereka. Kemudian yang kedua, ada pengaruh teman sebaya.
Tidak dapat kita pungkiri bahwasannya teman sebaya ataupun teman akrab dapat mempengaruhi konsumen mengkonsumsi jajanan siap saji. Seperti di kampus-kampus, mahasiswa ataupun mahasiswa akan pergi ke kantin bersama teman-temannya. Itulah faktor yang mempengaruhi pengaruh teman sebaya mengkonsumsi jajanan siap saji tersebut. Kemudian yang ketiga ada tempat nyaman untuk berkumpul. Ketika orang-orang ataupun masyarakat sudah nyaman di tempat tersebut, walaupun di dalam tempat ataupun toko restoran tersebut memiliki jajanan siap saji, mereka tidak akan peduli karena mereka sudah nyaman di tempat tersebut. Kemudian alasan yang keempat yaitu cepat dan praktis. Makanan siap saji ini tentunya akan diproses secara cepat dan juga praktis tanpa menunggu proses yang lama, maka dari itu masyarakat sangat menyukainya. Terutama seperti kalau kita memesan online ada di GoFood, ShopeeFood, tentu akan lebih cepat dan juga praktis tanpa kita mengantri. Kemudian yang kelima ada rasa yang enak. Jadi, mengapa konsumen menyukainya? Jajanan siap saji ini umumnya memiliki cita rasa yang enak ketimbang makanan yang mahal, bahkan ada yang tidak enak. Makanan siap saji ini sudah enak dan juga murah, makanya konsumen menyukainya. Kemudian alasan yang keenam ada harga yang murah. Di Indonesia banyak jajanan siap saji ini terdiri dari harga-harga yang murah. Maka dari itu masyarakat di Indonesia sangat menyukainya. Selanjutnya yang ketujuh ada brand makanan cepat saji. Bagi orang-orang yang menyukai brand-brand ternama dan juga makanan di restoran, walaupun di dalam toko tersebut terdapat makanan siap saji, mereka tetap akan membeli dan menikmatinya walaupun makanan tersebut memiliki gizi yang tidak terlalu baik bagi diri mereka. Itulah beberapa faktor yang mempengaruhi konsumen mengkonsumsi jajanan siap saji tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dampak kesehatan yang akan dihadapi konsumen setelah makan makanan konsumsi siap saji tersebut. Yang pertama ada kegemukan ataupun obesitas. Jadi di sini WHO mengatakan bahwasannya akumulasi kelebihan lemak dalam tubuh akibat ketidakseimbangan asupan energi yang dikonsumsi setiap harinya akan menimbulkan penyakit obesitas. Jadi obesitas ini adalah membuat tubuh kita menjadi lebih berat ataupun penambahan berat badan jika kita mengkonsumsi jajanan siap saji secara berlebihan. Kemudian yang kedua ada meningkatkan faktor risiko tekanan darah tinggi dan hipertensi. Jika kita makan makanan yang karbohidrat ataupun berlemak seperti kentang goreng dari minyak, yaitu akan menyebabkan diri kita menjadi darah tinggi. Kemudian selanjutnya meningkatkan faktor risiko diabetes. Sering mengkonsumsi makanan cepat saji ini juga akan meningkatkan diabetes di dalam tubuh kita. Bahkan penelitian di Singapura menunjukkan bahwa orang yang mengkonsumsi makanan cepat saji akan sering memiliki risiko lebih besar menderita diabetes. Selanjutnya yang keempat ada meningkatkan faktor risiko kanker. Jadi bagi kita nih yang suka makan makanan cepat saji ataupun jajanan cepat saji, hati-hati karena dalam makanan tersebut kita akan menyebabkan kanker dalam tubuh kita secara perlahan. Selanjutnya yang kelima, meningkatkan faktor resiko penyakit jantung. Jadi dengan kita mengkonsumsinya juga akan tentu akan meningkatkan dan tidak baik bagi kesehatan jantung kita. Yang kemudian yang keenam, meningkatkan faktor resiko stroke. Pola makanan yang tidak baik tentu akan menimbulkan penyakit seperti stroke bagi tubuh kita di kemudian hari. Kemudian yang ketujuh, menimbulkan gangguan pencernaan. Bagi para yang memiliki penyakit lambung ataupun bagi orang-orang yang sehat, ketika mengkonsumsi jajanan siap saji secara berlebihan, tentu akan membuat gangguan pencernaan di lambung menjadi tidak baik. Maka dari itu konsumen akan mengalami sakit perut. Selanjutnya yang ke-8, menimbulkan gangguan pernapasan. Dengan adanya obesitas itu juga akan menimbulkan penyakit pernapasan asma bagi tubuh kita. Maka dari situ saya menyarankan untuk kita semua, konsumen dan juga masyarakat, lebih berhati-hati dalam memilah makanan, terutama dalam makanan cepat saji. Setelah dari presentasi kami pada hari ini, ada pun kesimpulan yang dapat kami sampaikan, yaitu
Hukum perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen yang diatur dalam beberapa peraturan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan, serta Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang pengawasan makanan dan minuman. Kemudian Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, tanggung jawab pelaku usaha diantaranya yaitu pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan juga kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu mengkonsumsi makanan siap saji merupakan bagian dari gaya hidup masyarakat saat ini dengan beberapa aspek yang memotivasi orang untuk mengkonsumsinya seperti meniru orang lain, pergaulan, ajakan teman, dan juga kesenangan. Kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat saji secara konstan akan berdampak buruk bagi siapapun. Dan juga jika mengkonsumsinya secara berlebihan dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti hipertensi, obesitas, diabetes, dan masih banyak lagi. Selain itu, makanan cepat saji juga akan merusak kesehatan gigi dan juga serangan jantung, stroke, serta radang pada tulang dan juga persendian. Maka dari itu kami memberikan 2 saran dari 2 kesimpulan ini pula, yaitu yang pertama, pelaku usaha harus terus melaksanakan aturan yang ada dan bertanggung jawab kepada konsumen terhadap apa yang diperdagangkan kepada konsumen, serta pemerintah juga harus tetap berupaya membantu melindungi masyarakat dalam mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi jajanan atau makanan siap saji secara berlebihan dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti hipertensi, obesitas, dan juga diabetes, dan juga penyakit lainnya. Maka dari itu, konsumen harus menghindarkan makanan ataupun jajanan siap saji agar kesehatan tubuh dapat terjamin. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga yang mendengar dan juga melihat presentasi kami pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.